Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Malam hari yang dingin seperti ini, enaknya minum kopi sambil makan cemilan ringan ya, pisang goreng dan sebagainya. Akhir-akhir ini saudara, dulur, banyak sekali cerita-cerita tentang kehamilan-kehamilan yang tidak seharusnya. Misalkan kehamilan anak dengan bapaknya atau adik dengan kakaknya dan sebagainya. Nah, ada sebuah kasus yang sangat viral sekali akhir-akhir ini, yaitu seorang anak yang masih usia 12 tahun, kelas 6 SD, hamil 8 bulan. Terlepas dari itu nanti resikonya besar atau tidak, dan menurut kata dokter tentunya resikonya sangat besar sekali jika melahirkan yang terlalu muda seperti itu. Terlepas dari itu semua, kita akan membahas tentang cara dan pola asuhnya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, secara langsung ataupun tidak langsung, kasus tersebut bisa terjadi karena orang tuanya atau kita mungkin atau kamu mungkin sebagai orang tua, misalkan ya ada kasus seperti itu. Atau orang tuanya secara langsung ataupun tidak langsung tetap ikut andil dalam kesalahan itu. Karena bagaimanapun itu adalah keteledoran dari pengawasan dan perhatian orang tua. Makanya sangat diperlukan sekali perhatian orang tua kepada seorang anak, apalagi itu adalah seorang gadis, anak gadis yang menginjak remaja, yang menginjak dia bergaul dengan kawan-kawan yang lebih luas. Hal seperti ini terjadi karena akibat salah dalam bergaul, salah dalam memilih pergaulan. Dan tentu kamu ikut andil di sini. Oke? Nah, seorang anak, bagaimanapun masa depan anak nantinya, dia berhak untuk memilih. Tetapi orang tua juga harus mendukung. Tanpa dukungan orang tua, anak disuruh berjalan sendiri, disuruh mencari masa depannya sendiri, itu cukup kesulitan. Nah, kembali kepada kasus tadi, seorang anak yang usia 12 tahun, hamil 8 bulan. Anda, saya, dan semua yang orang tua di sini, kita tidak bisa misalkan hanya memenuhi kebutuhan anak secara materi, memenuhi uang secara kebutuhannya secara materi lengkap, tetapi tidak memperhatikan, tetapi tidak diseimbangkan dengan perhatian kita kepada dia, itu tidak cocok dan salah. Jangan mentang-mentang memberi kebutuhan secara materi terus lepas perhatian. Akibatnya ya akan terjadi kasus-kasus seperti ini karena keteledoran kita sendiri sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua tidak bisa hanya menitipkan anak kepada pengasuh kita. Misal kita karena suatu hal ekonomi, misal kita merantau ke luar negeri terus menyerahkan anak kepada neneknya, menyerahkan anak kepada pengasuhnya, boleh. Tetapi kita jangan sepenuhnya menyerahkan kepada pengasuhnya terus kita tinggal begitu saja cuek tanpa memperhatikan sama sekali. Itu salah. Zaman sekarang banyak cara untuk memperhatikan orang anak, bisa dengan video call, telepon, dan lain-lain. Yang penting perhatikan, dan perhatikan jangan sampai teledor. Karena kalau jangan juga menyerahkan pendidikan anak sepenuhnya kepada guru, karena guru ini waktunya terbatas. Ketika dia dalam jam pelajaran masuk ke sekolah, guru ini bisa mengawasi. Tetapi ketika anak itu sudah pulang, sudah ngeluyur kemana-mana, guru sudah tidak bisa mengawasi lagi. Makanya perhatian orang tua sangat diperlukan. Pendidikan di dalam rumah itu sangat diperlukan. Jangan dilepas agar pikirannya terbentuk dengan baik, pergaulannya terbentuk dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ingat, anak lahir ke dunia ini tidak meminta, itu terjadi karena keinginanmu sebagai orang tua. Nah, ada orang yang berpikir kalau punya anak nanti, kalau kita sudah tua ada yang ngurus dan sebagainya. Ingat tapi ya, itu kamu bisa memiliki hakmu, kamu bisa menginginkan hakmu agar diurus anak, tapi sebelumnya tunaikan dulu kewajibanmu atas hak anak itu.
Anak punya hak untuk dididik, anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang seimbang. Jangan menuntut hak kamu terus melupakan kewajiban, anak lahir cepat terus dibiarkan. Nggak seperti itu. Harus tetap diawasi, harus tetap kemana-mana, tetap orang tua yang harus tetap mengontrol agar anak bisa berkembang dengan baik. Saya yakin setiap orang tua pasti menginginkan agar nasib anaknya itu lebih baik dari dirinya. Saya yakin itu. Nah, ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang lebih penting dari semua itu adalah bekali pendidikan anak dengan ilmu agama agar ada benteng dalam kehidupan. Agar dalam berpikirnya dia ada rambu-rambu mana yang salah, mana yang tidak harus dilakukan. Makanya bekali dengan pendidikan agama. Ini penting. Karena hal-hal seperti ini, kasus-kasus seperti ini terjadi karena pikiran anak yang liar, yang salah pergaulan, ya sekali lagi salah orang tuanya karena teledor dalam memberi didikan. Nah, seperti di kasus ini, anak usia 12 tahun itu anak yang belum mengerti, anak yang belum sepenuhnya mengerti tentang mana yang baik, mana yang harus dilakukan, belum bisa memilih-milih pergaulan, belum bisa memilih-milih tontonan mana yang dia tonton. Kalau jenengan-jenengan semua sebagai orang tua tidak mengontrol dan membiarkan dia bergaul dengan siapapun, tidak dikontrol, tontonan apapun tidak dikontrol, akan menjadikan anak ya rusak seperti ini. Walaupun panjenengan itu ngasih HP ke anak, kontrol apa yang dilihat, kontrol apa yang ditonton. Kalau memang anak itu hidup bersama pengasuhnya, suruh pengasuhnya ngontrol apa yang dilihat dan apa yang ditonton hari-harinya. Jangan sampai dia menonton seperti video porno dan sebagainya. Akibatnya ya seperti ini. Kalau terus-terusan, ini kan kurangnya pengontrolan, kurangnya pengawasan. Jadi kontrol apa yang dilakukan, kontrol apa yang ditonton setiap hari. Anak yang masih seusia segini ini polos, yang masih usia segini ini masih belum tahu apa-apa, tetap orang tua yang harus dominan dalam mengontrolnya. Nah, kalau anak seumuran segini dicekoki dengan pengetahuan, dengan contoh-contoh yang buruk, itu akan sangat mempengaruhi masa depannya. Karena itu yang dia pikirkan dan itu yang akan mempengaruhi masa depannya nanti. Jadi sebisa mungkin kita memberi contoh yang baik sebagai orang tua. Kita jangan memberi contoh yang buruk agar nanti tidak dicontoh. Tidak etis rasanya kalau kita sendiri itu memberi contoh yang buruk sementara menginginkan anaknya menjadi orang yang baik. Ini kurang cocok juga dan tentu saja ini kurang tepat. Kita harus memberi contoh yang baik agar nanti tumbuh kembangnya juga baik. Nah, ada sebagian orang itu ya, terkadang itu bermasalah dengan pasangan hidupnya, bertengkar terus, akhirnya pasangan hidupnya tidak karu-karuan, bertengkar terus, rumah tangganya berantakan dan sebagainya, tapi dipertontonkan kepada anak dan akhirnya anak pun ikut imbas. Jadi itulah anak pun ikut imbas, kena imbasnya dari kejadian itu. Nah, kalau sudah begini siapa yang menjadi korban? Tetap anak. Tetap masa depan anak yang menjadi korban. Makanya sesusah apapun, serumit apapun hubunganmu dengan pasanganmu, jangan sampai anak yang masih di bawah umur seperti ini dilibatkan, baik itu secara langsung atau secara tidak langsung. Secara tidak langsung misalnya mendengar dan sebagainya, sehingga mencontoh nantinya ketika dia mulai beranjak dewasa. Karena pikiran itu menentukan sekali masa depan. Pikiran itu menentukan sekali bagaimana langkah kita nantinya. Makanya tanamkan pikiran yang baik pada anak agar dia mengambil contoh-contoh yang baik. Saya yakin Anda bisa.
Dan saya juga sadar ya, tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini, bahkan tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi kita bisa berbuat semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menanamkan hal-hal kebaikan dalam diri anak. Walaupun kita sendiri tidak sempurna, tapi paling enggak kita sudah berbuat yang terbaik. Nah, di akhir ingin saya katakan bahwa anak itu punya hak-hak, orang tua juga punya tanggung jawab. Nah, penuhilah tanggung jawabmu agar sebutan orang tua itu bukan hanya sebutan saja buat kamu. Oke, keep your happiness dan keep your smile.